Pemirsa, kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti Musirawas, Sumatera Selatan. Kerusuhan pecah sejak Kamis pagi menjelang siang. Ratusan polisi yang diterjunkan menembaki area lapas dengan gas air mata mencegah para narapidana kabur. Perlawanan dari dalam, para narapidana melempari polisi dan sipir dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Sejumlah narapidana yang terluka coba dievakuasi ke klinik terdekat. Penyebab kerusuhan masih diselidiki. Kita mau pengasihan roh rohani. Terus ada ribut-ribut, ya ada bisa keluar lagi ya. Untuk masuk asap. Apa ribut itu, Pak? Kalau pengen tahu apa itu? Jadi tadi lagi memberikan siraman rohani, Pak. Oh, belum sempat, baru masuk, Pak ya? Sekitar jam berapa itu, Pak? Sempat terjebak gitu dalam, Pak? Ya. Sempat terjebak. Pak, napi yang berapa jam tuh, Pak? Ada banyak, Pak. Napi yang keluar ada banyak. Gak ada yang aku, Pak. Di dalam itu, Pak? Di dalam terjebak, Pak? Ada setengah jam ada lah. Sama siapa gitu, Pak, waktu itu, Pak? Petugas juga ada? Petugas lapas? Sempat di itu enggak, Pak? Di interogasi atau dilukai oleh enggak, Pak? Terima kasih ya. Aku Pemirsa, apa yang menjadi penyebab kerusuhan pecah di Lapas Narkotika Muara Beliti? Kita akan bahas bersama dua narasumber yang terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Erwendi Supriyanto, dan juga kita akan menghubungi pengamat kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya, Muhammad Husni Tamrin. Selamat sore, Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya mau ke Pak Erwendi terlebih dahulu. Usut punya usut, ini sudah terjadi beberapa kali razia handphone kepada narapidana. Yang terakhir pecah tadi siang. Ini bukti bahwa apakah kebijakan untuk tidak membawa barang elektronik ini lolos di lapas ini, Pak Erwendi? Ya, selamat sore Mas Irsa. Ya, terkait kebijakan untuk melakukan penggeledahan razia terhadap adanya barang-barang terlarang, ya, bukan hanya HP, ya, termasuk narkoba dan lain-lainnya, itu menjadi kebijakan memang kita. Bahkan itu adalah implementasi dari visi misi Presiden pemberantasan narkoba dan melalui 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pemberantasan narkoba juga. Ini salah satunya adalah langkah untuk melakukan penggeledahan. Nah, ini bahkan kita sering melakukan penggeledahan sesering mungkin untuk terus menetralisir lapas, ya, sterilisasi lapas dari barang-barang terlarang. Baik, Pak Erwendi, kalau Pak Erwendi sebutkan ini sering, itu artinya ada yang salah dari pengawasan pengamanan barang bawaan kepada napi. Mungkin saja dari keluarga yang menjenguk, begitu Pak Erwendi? Ya, tentu masuknya barang-barang terlarang termasuk salah satunya HP, ini pasti ada yang salah, baik dari sistem pengamanannya maupun SOP yang dilanggar. Ini bisa saja terjadi karena kelemahan dari petugas dalam melakukan penggeledahan dan sebagainya, ataupun bisa saja terjadi karena ada keterlibatan petugas yang membantu memasukkan barang tersebut. Nah, semua sedang kami evaluasi dan kita juga saat ini kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi dan kami sudah meminta kepada pihak kepolisian untuk dilakukan olah TKP untuk mencari seperti apa hasilnya nanti sehingga akan menjadi bahan evaluasi kami terus. Baik, perlu diperiksa yang jaga hari ini ketika kerusuhan terjadi. Tapi apakah itu mungkin bekerja pada level terbawah atau melibatkan level teratas sekalipun di lapas? Ya, tentu nanti pihak kepolisian juga maupun dari tim dari pusat yang akan datang juga melakukan pendalaman, ya, terutama dari kepolisian yang melakukan olah TKP, bukan hanya tataran di bawah saja, tapi semua akan dimintai keterangan, sehingga akan
dikumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menarik kesimpulan dan tentunya nanti akan diketahui apa yang menjadi penyebab dan bagaimana ini bisa terjadi. Baik, kalau kita lihat profil lapas Pak Erwendi sehingga terjadinya kerusuhan, apakah petugas keamanan di lapas ini kewalahan mengatasi sejumlah narapidana yang berada di sana? Seperti apa kondisinya lapas di Muara Beliti ini, Pak Erwendi? Untuk lapas Muara Beliti, narkotika Muara Beliti sendiri, kapasitas hanya 324 orang. Sementara isi hunian saat ini adalah kurang lebih sekitar 1.085 orang. Tentu sudah lebih atau over kapasitas. Lebih dari 200% ya? Iya. Untuk petugasnya juga kita tentu kalau secara ideal masih jauh dari ideal untuk melakukan pengamanan sesuai dengan kondisi isi hunian tersebut. Karena petugas jaga yang ada kurang lebih paling sekitar 7-8 orang dalam satu kali petugas jaga. Paling banyak adalah 10 orang yang harus menghadapi 1.083 orang. Itu petugas jaga ya yang tugas sepanjang waktu 24 jam. Baik, dengan over capacity lapas, rasanya saya sedikit pesimis ketika sanksi yang diatur dalam Permen Kumham 8 2024 terkait dengan sel pengasingan selama 12 hari, kok rasanya tidak berjalan dengan efektif, mengingat napi saja over capacity di dalam lapas, Pak Erwendi. Ya tentu dengan over kapasitas dari hunian tersebut akan juga mempengaruhi tempat-tempat kamar-kamar yang sel pengasingan yang harusnya digunakan untuk khusus untuk pengasingan, bisa saja karena over capacity kadang bisa terjadi digunakan juga untuk hunian seperti biasa. Ini yang tentu juga menjadi evaluasi juga karena memang kita perlu prihatin dengan kondisi di lapas yang over capacity dan yang rata-rata ada 50% untuk di Sumatera Selatan adalah narkoba kasusnya. Baik, terkait evaluasi yang disampaikan oleh Pak Erwendi, Pak Husni, evaluasi seperti apa yang kemudian pihak Ditjenpas khususnya di Sumsel ini untuk menangani over capacity narapidana di sejumlah lapas? Baik, selamat sore sebelumnya, selamat sore Pak Erwendi, selamat sore para pemirsa. Ya memang ini masalah lama ya, jadi sebenarnya kalau saya lihat soal kerusuhan ini saya pikir ini bukan sebagai insiden biasa yang berujung kerusuhan. Artinya soal razia itu hanya sekedar pemicu, tapi memang permasalahan dan permasalahan yang dialami oleh hampir sebagian besar lapas kita gitu ya. Itu over capacity, kemudian minim komunikasi, terus pendekatan yang mungkin represif juga masih dominan gitu. Sehingga ketika warga binaan itu merespon razia dan kekerasan, itu artinya kan adanya kepercayaan yang serius gitu antara warga binaan dengan pengelola lapas. Sehingga saya pikir ya, ini kan semacam bentuk resistensi simbolik gitu terhadap ilmu sosial gitu. Jadi harusnya ini memang kita lihat sebagai momen reflektif ya, saya tadi untuk meninjau kembali bagaimana negara memperlakukan warga binaan ini. Apakah sebagai manusia yang berreputasi atau hanya sebagai objek kontrol semata? Sebenarnya secara teori, secara konsepsional gitu, ya kita sudah menerapkan sistem pemasarakatan, kita sudah meninggalkan sistem penjara. Tapi dalam prakteknya ini yang masih menjadi masalah saya pikir, dan inilah koreksi yang perlu dilakukan untuk bagaimana menegakkan lagi sistem pemasarakatan. Tapi tentu overcapacity ini juga harus dikurangi secara serius gitu ya. Dan ini nggak bisa cukup hanya pada level kanwil gitu ya, mungkin pada level direktur jenderal. Baik,
Pak Husni, kalau tadi Pak Erwendi akan menyelidiki mulai dari tingkat sipir hingga ke kepala lapas. Jikapun mereka terbukti terlibat dalam penyelundupan barang-barang yang tentunya dilarang dibawa ke dalam lapas sesuai dengan Permenkumham 6 2013, kalau saya keliru tolong dikoreksi. Bagaimana dengan sanksi petugas? Ini dilema ketika Pak Erwendi mengatakan bahwa petugasnya lebih sedikit dibanding napi yang diurus dalam lapas. Ini yang menyebabkan bahwa sanksi-sanksi itu sampai sekarang belum diterapkan secara maksimal kepada sipir ataupun petugas lain yang terlibat. Ya, saya pikir pada level Kanwil ya memang itu yang harus dilakukan kan, tugas memastikan bahwa apa yang menjadi regulasi, menjadi kebijakan itu berjalan pada mestinya. Nah, tetapi sebagai solusi jangka panjang tentu saya pikir itu nggak cukup. Jadi dengan kata lain begini, perlu nggak apa yang dilakukan oleh Pak Kakadil tadi? Perlu sekali. Tapi tentu saja itu harus dibarengi dengan upaya-upaya lain gitu ya, yang tidak cukup hanya pada level Kanwil itu. Ya, sistem pemasaran secara menyeluruh perlu ada evaluasi secara menyeluruh. Jadi tidak hanya pada persoalan razia-razianya, tetapi juga bagaimana tentang pelatihan kerjanya, ya pola pembinaannya lah itu yang perlu kita benahin terlebih dahulu. Kalau enggak, kita nanti akan selalu menghukum para sipir-sipir kita yang betul saya pernah gitu ya melakukan riset tentang penjara ini, tapi memang udah lama 15 tahun saya melakukan wawancara dengan koordinator pembinaan keamanannya gitu, terus jawaban mereka apa? Keterampilan dibutuhkan. Keterampilan yang dibutuhkan ya berdoa Pak gitu. Bagaimana mungkin dengan hanya sekian berapa bulitir orang petugas untuk menjaga 1.000 orang gitu ya. Ya, itu kan persoalan kita. Gitu. Selama masalah itu belum teratasi, ya ini akan selalu berulang terus. Gitu, Pak. Baik, kembali ke Pak Erwendi. Pak Erwendi tadi menekankan bahwa sidak-sidak itu akan rutin digelar untuk menindak lapas-lapas yang memang melanggar aturan begitu ya. Terus kemudian bagaimana pengawasan sehari-harinya sehingga Pak Erwendi hanya menekankan sidak-sidak saja yang sewaktu-waktu, begitu Pak Erwendi? Ya, tentu semuanya sudah ada SOP yang tentunya semua lini baik terkait pengamanan, pembinaan dan sebagainya ada SOP-nya. Nah ini terjadinya hal ini mungkin juga adanya pelanggaran terhadap SOP sehingga masuknya barang-barang terlarang seperti HP masih bisa masuk. Itu tentu pasti ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh petugas juga. Jadi itu yang kita terus akan perkuat terkait yang utama sebetulnya lebih kepada integritas petugas. Ya. Supaya tidak terjadi pelanggaran SOP yang justru akan melemahkan keamanan di dalam lapas itu sendiri. Baik, sanksi realnya apa sih Pak Erwendi untuk para petugas lapas yang terlibat dalam pelanggaran ini? Tentu nanti akan ada tingkat-tingkat dari kesalahan yang dilanggar sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian ya, karena kita kan pegawai negeri sipil ya, ada tingkat-tingkat pelanggaran yang dilakukan, juga ada tingkat-tingkat sanksi yang akan diberikan sampai yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Baik, Pak Husni dan Pak Erwendi, kita akan lanjutkan dialog kita di sesi berikutnya, tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali bersama kami di NTV Prime. Masih kita bahas terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas 2A Narkotika di Musi Rawas, Sumatera Selatan. Masih bersama Kepala Kanwil Ditjen Pas Sumsel Erwendi Supriyanto. Pak Erwendi masih bergabung bersama kami. Selamat sore. Pak Erwendi. Ya. Pak Erwendi, mengingat Anda sedang dalam perjalanan menuju ke Lapas Narkotika Kelas 2A,
apakah Anda dapat pesan khusus dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait penanganan kerusuhan di lapas tersebut? Pak Irwandi? Namun itu menjadi tanggung jawab. Saya udah ngomong. Halo? Ya, silakan dilanjut, Pak. Ya, halo? Ya, mohon maaf soalnya lagi di jalan, Mas. Mungkin Baik. saya nggak bisa lama-lama, Mas, ya. Wawancaranya karena lagi Baik. jalan ini jaringan susah. Sedikit Jadi, lagi, apa pesan dari Mas, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan penyelesaian masalah kisruh di lapas? Ya, tentu agar tetap menjaga kondusivitas dari lapas Muara Beliti sendiri, kemudian melakukan inventarisir, tetap mencoba menjaga terus agar kondusif dan dengan pihak kepolisian. Baik, ini kita tahu bahwa level keamanan di lapas ini udah level 4, Pak, hingga super maksimum security. Apakah perlu penambahan lagi di luar? Tadi Pak Irwandi mengatakan bahwa keterlibatan petugas lapas yang melanggar SOP. Ya, Pak Irwandi. Agak terputus, Mas. Baik, sekali lagi, kalau ini Terputus, udah Mas, level jaringan. keamanan level 4 hingga super maksimum security, menurut Anda perlukah ditambah level keamanan untuk tingkat lapas? Untuk lapas Muara Beliti sendiri bukan lapas super maksimum ya. Itu hanya paling lapas maksimum. Jadi kalau super maksimum di sini hanya di lapas narkotika, lapas di Nusa Kambangan. Kalau Muara Beliti hanya lapas maksimum. Ya, kita tentu nanti akan berdasarkan evaluasi dari kejadian ini terkait hal ini, apakah pelanggaran ini memang dilakukan oleh petugas atau memang ada kelemahan-kelemahan yang terjadi terkait pengamanan, penggeledahan dan sebagainya. Baik, tidak untuk jangka waktu panjang, jangka waktu pendek saja, langkah konkret apa yang kemudian nanti Anda akan rumuskan oleh pihak lapas kelas 2 narkotika ini? Ya, jangka pendeknya kami mencoba agar lapas Muara Beliti sendiri tetap terjaga kondusivitasnya, keamanannya, ketertibannya, agar pembinaan tetap berjalan normal kembali. Ya. Untuk jangka panjangnya kita akan terus melakukan evaluasi dan juga penguatan terhadap warga binaan, dan kita akan melihat sampai di mana tingkat kepadatan atau hunian tersebut. Jika memang sudah terlalu padat, mungkin kami akan coba beberapa langkah untuk melakukan pemindahan ke lapas lain yang mungkin barangkali masih bisa ditambah, karena memang semua lapas di Sumatera Selatan ini memang sudah cukup over kapasitas. Baik, selain pemindahan ke lapas yang memungkinkan masih menerima napi pindahan dari lapas lain, hal apa lagi? Mungkin ada pembebasan yang sudah memenuhi syarat 2/3 masa tahanan dan lain sebagainya. Data itu kemudian bisa diminta oleh pihak lapas untuk mengevaluasi pemenuhan narapidana di setiap lapas, Pak Irwandi. Ya, kalau terkait pembebasan semua sudah diatur di dalam ketentuan warga binaan. Setiap warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak bersyarat mereka, baik remisi maupun pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan sebagainya, mereka itu akan dibebaskan sesuai ketentuan. Jadi tidak ada namanya langsung mengeluarkan begitu saja. Semua sepanjang telah memenuhi syarat, hak bersyarat mereka tersebut akan diberikan kebebasan. Namun untuk pembinaan lainnya mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya agar tentu mereka bisa melaksanakan pembinaan dan mengikuti pembinaan di dalam lapas dengan baik, sehingga tentu hak-haknya juga akan diberikan dengan baik. Sepanjang warga binaan dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, maka hak mereka juga akan diberikan dengan
sebaik-baiknya sesuai ketentuan. Baik, tadi kami sempat berbincang bersama Kapolres Musirawas AKBP Agung bahwa pihaknya saat ini masih menjaga lapas menghindari kemungkinan kerusuhan susulan. Apakah ada perbedaan treatment dari napi-napi yang tidak terlibat dengan napi-napi yang terlibat kerusuhan tadi, Pak Irwendi? Ya, karena kami kan masih mendalami ya bersama Polres melakukan olah TKP, jadi kita belum melihat sambil mencari warga binaan yang terlibat maupun tidak terlibat, karena posisi pada saat kejadian petugas tadi pagi kan langsung mengevakuasikan diri keluar lapas karena sempat warga binaan menguasai lapas di dalam ya, gitu. Sehingga kita belum memperhatikan siapa yang terlibat, siapa yang tidak terlibat. Mungkin hanya 1-2 bisa terlihat, tapi secara umum masih belum terlihat. Nanti hasil dari olah TKP dan pemeriksaan kita akan coba analisa, dan tentu treatmentnya ada yang akan kita lakukan terutama terhadap warga binaan yang tentu mengganggu ya, potensi sangat mengganggu, tentu akan dilakukan beberapa langkah nanti ke depannya. Baik, ada kemungkinan pemindahan tugas dari sipir di lapas lain untuk memperbantukan penjagaan di lapas narkotika kelas 2A ini? Nanti kita akan lihat, karena tim dari pusat juga setelah sampai di sana, kita nanti akan rapat jam 8, melihat seperti apa, apakah ada kemungkinan perlu penambahan PKO terhadap petugas-petugas di lapas lain ke lapas narkotika Muara Beliti. Jika memang perlu, maka karena saat ini masih bersama pihak kepolisian dan TNI masih sama-sama menjaga lapas. Baik. Pak Husni, menurut Anda apakah sidak-sidak semacam yang diinformasikan Pak Irwendi ini masih efektif ketimbang pengawasan hari-hari, karena selain penolakan dari pelarangan membawa barang-barang termasuk elektronik ini, ada juga diskriminasi antar sesama narapidana di sana? Ya, itu persoalannya dalam sistem masyarakat kita. Artinya memang kita kan sudah lama meninggalkan sistem pembinaan yang represif itu sebenarnya secara teoretik ya. Kita sudah masuk, itu sudah sejak lama lah. Makanya istilah lembaga koreksional atau lembaga masyarakat kita perkenalkan. Tapi memang di dalam praktek itu masih terjadi hal-hal yang sifatnya represif mungkin ya. Dan dengan over capacity itu kita juga masih banyak mendengar gitu di media paling enggak gitu, bagaimana pembinaan di warga binaan itu juga seringkali tidak konsisten gitu, sehingga memang banyak sekali masalahnya. Nah, tingkat kata gitu sebenarnya kalau ditanya apakah itu efektif atau enggak, ya itu akan sangat tergantung. Sidak-sidak itu perlu lah ya. Jadi seperti tadi juga Pak Irwendi menyampaikan akan memberikan sanksi misalnya kepada petugas yang terbukti melanggar. Itu saya pikir itu juga bukan langkah awal yang penting, karena itu sekaligus akan menunjukkan komitmen pada akuntabilitas. Tapi tentu saja ini nggak cukup. Saya pikir banyak hal yang perlu dilakukan oleh Kanwil, apalagi nanti juga akan ada turun tim gitu. Yang paling penting adalah mencari akar persoalan sebenarnya apa, kemudian yang kedua, ya kalau boleh saya menyarankan melakukan audit menyeluruh tata kelola lapas ya gitu. Paling nggak yang ada dalam wilayah kewenangan yurisdiksi Sumatera Selatan gitu. Mungkin ada hal-hal yang kita bisa lakukan, terutama termasuk pola komunikasi internal gitu ya. Kemudian bagaimana juga pelaksanaan pembinaan, kemudian juga pendekatan razia. Walaupun saya pikir ini juga mungkin nggak terlalu banyak bisa, karena over capacity ini memang hampir rata-rata di banyak tempat. Tapi paling nggak masih masuk akal untuk menambah petugas lapas dalam hal ini sipir, untuk paling tidak bukan menyamai jumlah narapidana yang ada di lapas, tapi paling tidak sanggup untuk menghandle seluruh napi yang katanya sudah over capacity di lapas. Ya, menambah petugas dalam nggak terlalu banyak
nggak terlalu efektif saya pikir ya. Karena begini, over capacity berarti kan mereka duduk tinggal sempitan ya. Betul. Semakin sempit kita tinggal itu biasanya secara teori kan semakin cepat kita kalau orang Palembang bilang sumbu pendek gitu ya. Artinya orang semakin stressful gitu kan, semakin cepat marah, semakin mudah terpacu, sehingga akan semakin merepotkan petugas. Sehingga memang persoalan yang utama itu adalah mengatasi persoalan over capacity. Persoalan over capacity ini juga nggak bisa disalahkan kepada direktorat kelas saja. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Husni. Tapi saya mau tahu dulu dari Anda, celah-celah yang memungkinkan dilakukan pelanggaran bukan hanya lapas narkotika saja, terus kemudian lapas-lapas lain dan juga bukan di sejumlah lapas lain ini. Celah-celah yang kemungkinan bisa melanggar aturan-aturan yang ada. Ya, celah yang paling utama itu kan adalah pemakluman kita tentang over capacity. Seakan-akan over capacity ini semuanya. Dari tadi saya juga ngomong over capacity ya. Gitu. Tapi seakan-akan jangan sampai itu jadi pemakluman. Sehingga disitulah hengki-pengki terjadi antara petugas. Sehingga memang pemeriksaan secara menyeluruh, apa yang dilakukan oleh Pak Irwendi, pemberian saksi yang tegas, itu bagus sebagai langkah awal. Tapi tentu harus dilakukan langkah-langkah berikutnya. Artinya tidak cukup hanya memberi sanksi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan evaluasi secara ulang terhadap tata kelola lapas itu sendiri. Itu yang paling penting. Baik, Pak Irwendi, kemudian apa yang harus dilakukan langkah konkret ke depannya? Apakah membuat sistem lapas ini ditingkatkan atau peningkatan integritas petugas yang perlu mendesak dilakukan perubahan? Pak Irwendi. Baik, sayang sekali kita terputus hubungan bersama Pak Irwendi. Baik, Pak Husni mungkin terakhir menjawab dari apa yang saya sampaikan untuk Pak Irwendi, langkah konkret ke depannya apakah peningkatan sistem lapas atau yang lebih penting adalah peningkatan integritas petugas lapas itu sendiri? Dua-duanya sama penting. Sistem lapas itu kita harus benahin, kita harus melakukan audit menyeluruh. Kemudian yang kedua, dalam konteks mikronya, harus ada tim mediasi atau forum komunikasi antar napi petugas yang secara rutin gitu ya. Supaya potensi konflik bisa deteksi lebih dini. Dan ketiga, Kanwil itu juga harus kolaborasi dengan pihak luar. Saya pikir saya sarankan baik akademisi, LSM, psikolog, atau kriminolog, atau siapapun juga untuk melakukan peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen konflik dan pendekatan yang basis hak asasi. Saya itu yang paling penting saya pikir. Baik, terima kasih pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya Husni Tamrin dan sebelumnya Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel Irwendi Suprianto telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Bapak-Bapak. Dan pemirsa TV Prime masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.